warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romansa Rizky Ambarwati. Dan saya Fadli Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa nih? Kita mau membahas tentang sesuatu yang banyak banget dilakuin sama remaja zaman sekarang. Enggak remaja doang sih, kayak remaja, dewasa, ya anak-anak juga biasanya gitu. Dan ya biasanya sama yang seumuran kita gitu. Apa tuh? Social comparison dong. Oh, perbandingan sosial. Ya, betul banget. Nah, aku mau nanya nih, social comparison tuh atau perbandingan sosial tuh sebenarnya apa sih? Oke, kalau menurut aku ya, perbandingan sosial itu adalah keadaan di mana kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Entah itu adu nasib siapa yang paling buruk, ataupun adu nasib siapa yang lebih layak, worth it gitu loh. Kalau menurut kamu gimana coba? Sebenarnya nggak beda jauh sih sama yang dijelasin sama Kak Ambar. Kayak perbandingan sosial yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah teman-teman, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut Perbandingan sosial ini pertama kali dirumuskan oleh Leon Festinger pada tahun 1950. Si Festinger ini mengatakan bahwa perbandingan sosial adalah suatu proses saling mempengaruhi dan juga merupakan perilaku yang bersaing dalam kaitannya dengan interaksi sosial yang disebabkan karena adanya kebutuhan untuk menilai diri. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan cara melakukan perbandingan antara diri sendiri dengan orang lain. Kemudian dalam pandangan Festinger ini ada dua hal yang cenderung diperbandingkan manusia, yaitu pendapat atau opinion dan kemampuan atau ability. Kita ambil contoh dalam membandingkan pendapat. Di dalam suatu kelompok pertemanan ada Ani, Acha, Bella, dan Ica. Nah, si Ani memberikan pendapat agar mereka nantinya makan siang di kantin yang telah disediakan fakultas saja, menimbang karena waktu istirahat yang hanya sebentar. Namun Bella berpendapat bahwa mereka sudah terlalu sering makan di tempat tersebut sehingga menjadi bosan dan mengajak untuk makan siang di tempat lain saja yang jaraknya cukup jauh dari kampus. Untuk mengatasi hal ini, mereka mempertimbangkan dari kedua pendapat tersebut dan memilih dari salah satunya dengan kesepakatan bersama. Misal, dengan memilih untuk tetap makan siang di kampus namun di fakultas yang berbeda. Kemudian, dalam penelitian yang lain menunjukkan bahwa manusia dapat membandingkan diri dengan orang lain tidak hanya sekedar dalam hal pendapat dan kemampuan, namun juga dalam hal emosi, keyakinan, tata cara, kesehatan, kepuasan hidup, kekayaan, dan berbagai hal lainnya. Tertulis dalam Reeve 1989, Myers 2007. Secara lebih khusus, menurut Crawford dan Unger tahun 2000, perempuan lebih sering melakukan perbandingan sosial dalam hal penampilan fisik, sedangkan laki-laki lebih sering membandingkan pencapaian yang telah ia peroleh. Individu dapat memilih orang atau figur yang menjadi patokan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang disebabkan karena social comparison ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, downward social comparison, yaitu membandingkan diri dengan orang lain yang memiliki level lebih rendah dalam hal yang dibandingkan. Nah, efek dari downward social comparison ini terhadap diri sendiri berupa hal yang positif dan negatif. Dan ini nih tergantung oleh diri kita masing-masing. Oke, mungkin kita bisa ambil contoh nih, misalnya kamu dapat nilai bagus. Terus kamu bertanya dengan teman sebangku dan ternyata nilainya lebih rendah daripada kamu. Nah, hal positif yang kamu dapatkan itu berupa kamu menjadi lebih bersyukur, meningkatnya self-esteem kamu, dan kamu juga lebih termotivasi dalam belajar untuk mempertahankannya. Nah, tapi ada hal negatifnya juga nih, yaitu kamu bisa menjadi lebih sombong, merendahkan orang lain, atau kamu jadi lebih malas belajar karena kamu sudah mendapatkan nilai yang bagus, jadi kayak merasa diri sudah pintar gitu loh. Dan yang kedua ada upward social comparison, yaitu membandingkan diri dengan orang lain yang lebih baik dalam hal yang diperbandingkan. Sama halnya dengan yang downward social comparison tadi, bahwa dapat menghasilkan efek positif dan negatif terhadap diri kita. Nah, berkaitan dengan contoh yang tadi nih, namun teman kamu memiliki nilai yang lebih baik daripada kamu. Hal ini bisa kamu jadikan motivasi untuk lebih giat lagi belajarnya, kamu jadi terinspirasi darinya, dan bagaimana ia dalam belajar. Serta hal-hal positif lainnya deh. Jadi, jika kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu sendiri, hal ini bisa membuat kamu jadi iri hati.
tidak puas dengan hasil yang kamu dapatkan, dan pada akhirnya kamu akan memandang diri kamu rendah. Well, social comparison ini tidak hanya berperan dalam membuat judgement atau penilaian terhadap diri sendiri dengan berpatokan orang lain, namun juga dapat mempengaruhi bagaimana seorang individu mengambil keputusan dan bersikap terhadap perbandingan yang ia lakukan. Baik upward maupun downward, social comparison dapat mempengaruhi rasa percaya diri, motivasi dalam diri, dan sikap seorang individu, baik menuju ke arah positif maupun negatif. Maka, proses perbandingan yang dilakukan harus diperhatikan dan dikontrol dengan baik agar membuahkan hasil positif bagi psikologis diri sendiri pula. Oh, ternyata perbandingan sosial itu ada dua ya kak, ada upward sama downward. Ya bener banget. Dan tau gak sih, lo tuh tau gak sih kalau kita tuh ada hal macam-macam cara untuk meminimalisir terjadinya perbandingan sosial lo. Tahu dong, untuk lebih lengkapnya kita simak video berikut ini. Berikut cara-cara yang dapat membebaskan kita dari social comparison. Yang pertama, temukan role model. Competitiveness atau rasa bersaing yang berlebih tentunya dapat melukai sebuah hubungan. Maka salah satu hal alternatif yang bisa dilakukan adalah menjadikan seseorang atau sekelompok orang sebagai role model yang dapat dijadikan patokan, yang tentunya dapat membantu kita memotivasi atau menginspirasi diri dengan kesuksesan kita tanpa perlu mengkhawatirkan sebuah hubungan. Yang kedua adalah buatlah support cycle. Daripada memutuskan fokus diri sendiri pada persaingan yang muncul dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain, akan lebih baik jika kita memusatkan fokus kita pada support cycle kita. Circle yang dimaksud adalah sekelompok orang yang kita rasa dapat menjadi sebuah rekanan, dan keberadaan mereka di sekitar kita membawa kenyamanan untuk meraih goals atau apapun yang ingin kita gapai. Sekelompok orang ini tidak terbatas pada siapa dan kalangan apa. Mereka juga bisa merupakan sekelompok orang yang memiliki goals yang sama dengan kita. Yang ketiga adalah dengan cara berpartner. Serupa dengan support cycle, namun menentukan seorang partner akan lebih efektif dan menjadi pilihan paling tepat jika kita pribadi lebih prefer bentuk support dalam jumlah kecil daripada berkelompok. Namun pengerjaan tugas atau pengerjaan goal yang dilakukan secara bersama. Berpartner dalam mengejar goals atau melakukan pekerjaan akan jauh lebih menyenangkan dan membuat kekhawatiran akan perbandingan tidak akan lagi menjadi gangguan psikologis, sebab kita diumpamakan seperti halnya berjalan berdampingan di jalur yang sama dengan tujuan yang sama, kemudian dapat merayakan keberhasilan bersama dan saling menarik tangan satu sama lain apabila di depan kita menghadapi lubang-lubang atau rintangan-rintangan. Yang keempat adalah menghindari frenemies. Sebagai salah satu hal yang wajar sebagai makhluk sosial, mengenal atau mengetahui seseorang dalam lingkup sosialmu yang dirasa merupakan pribadi yang judgmental atau terlalu suka membanding-bandingkan dan kompetitif dalam hampir segala hal adalah hal yang sangat wajar dan tentunya tidak dapat dihindari. Jika memang dirasa tidak memungkinkan untuk memutuskan hubungan dengan orang tersebut atau sekelompok orang tersebut, setidaknya jagalah jarak atau hindari cycle pertemanan dengan mereka. Sebagai individu yang independen, tentunya kita adalah pemilik dan pengatur jalan hidup kita sendiri, termasuk dengan siapa saja yang ingin kita libatkan dalam pergaulan kita demi kebaikan dan kesehatan psikologis kita. Social comparison juga akrab kaitannya dengan rasa syukur sebagai salah satu hasil atau outcome positif dari perbandingan tersebut. Maka melakukan beberapa hal di atas sangatlah berguna untuk menetralisir rasa-rasa negatif dalam diri yang muncul dan baik untuk menjaga kesehatan psikologis kita. Mengapa demikian? Karena dengan melakukannya secara tidak langsung kita telah berusaha menjaga atau mengelola dan membudayakan pola pikir dan fokus diri terhadap hal-hal yang positif.
daripada fokus pada hal-hal yang negatif dan segala bentuk kekurangan yang ada pada diri kita. Dan dengan membudayakan pembebasan diri dari social comparison, kita juga akan semakin fokus pada pengembangan diri daripada melirik perkembangan atau penurunan orang lain. Oke teman-teman, berarti tadi video yang tadi habis diputar ini, kita jadi tahu dong gimana caranya untuk meminimalisir atau mencegah timbulnya perbandingan sosial. Maka dari situ teman-teman gak usah lagi yang namanya insecure ataupun iri dengki terhadap orang lain. Stop membanding-bandingkan dirimu dengan dirinya ya teman-teman. Kamu tuh spesial, kamu tuh worth it. Oke, mungkin segitu aja yang kita bahas kali ini tentang social comparison atau perbandingan sosial. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering banget dilakukan sama orang banyak termasuk kita nih. Apa tuh? Apa ya? Sosial. Kita kembalikan dari dia. Jadi dengan orang lain. Entah itu adu nasib siapa. Nggak selesai deh ini mah.